Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Monaliva. Pada video kali ini kita akan belajar tentang subgroup. Jadi saya akan memberikan definisi dan contoh dari subgroup. Oke, sekarang kita akan ke definisi terlebih dahulu. Definisi dari subgroup ya. Oke, jadi di sini saya misalkan punya misal G adalah grup ya. Dan H adalah himpunan tak kosong di mana hanya ini merupakan subset dari G, ya. Maka H disebut sebagai subgroup jika H membentuk grup dengan operasi yang sama, dengan operasi biner yang sama ya. Dengan operasi biner yang sama dengan grup G. Oke, perlu kita perhatikan dan kita garis bawahi di sini ya. Jadi yang pertama di sini adalah H adalah merupakan himpunan tak kosong ya. Jadi kemudian H ini dia subset dari G ya. Kemudian dia mempunyai operasi, jadi membentuk grup ya, untuk grup dengan operasi biner yang sama. Oke, jadi saya akan tuliskan poinnya ya. Jadi yang pertama di sini adalah H ini adalah bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua adalah H ini merupakan subset dari G ya. Kemudian H ini adalah grup ya, dengan operasi biner yang sama dengan G. Oke, jadi ini ya tiga komponen penting, bahwa H itu adalah himpunan tak kosong, kemudian H itu adalah subset dari G, kemudian H adalah grup dengan operasi biner yang sama. Oke, untuk notasinya ya, oke di sini saya tambahin dan dinotasikan dengan ya gini ya, H lebih kecil sama dengan G. Jadi ini bukan tanda lebih kecil ya, tetapi adalah merupakan H merupakan subgroup dari G untuk konteks di grup ini. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, mungkin saya akan ke contoh yang sangat mudah ya. Misalkan di sini saya punya Z ya, dengan operasi penjumlahan seperti yang kita ketahui dia adalah grup ya. Oke, kemudian saya tanyakan di sini adalah apakah, misalkan di sini saya pakai 3Z ya, dengan operasi penjumlahan ini merupakan subgroup di Z ya. Oke, jadi kita akan menyelesaikan. Jadi kita akan saya pakai hijau di sini atau putih aja. Oke, solusi. Jadi penyelesaiannya ya. Oke, yang pertama kita akan membuktikan bahwa dia adalah bukan himpunan kosong ya. Kita tahu bahwa 3Z ini adalah kelipatan 3 ya. Jadi misalkan saya punya
0, ini adalah anggota dari Z kan ya. Oke, kemudian saya punya 3 kali 0, ini adalah sama dengan 3, ini adalah anggota dari, sama dengan 0 ya. Ini adalah anggota dari 3Z ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa Z ini, 3Z ini itu bukan himpunan kosong ya. Jadi ini yang pertama. Jadi 3Z ini adalah bukan himpunan kosong. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan buktikan bahwa dia adalah subset. Oke, kita tahu bahwa tadi adalah 0, ini adalah merupakan dari Z ya. Kemudian 0 ini juga himpunan dari 3Z ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini adalah kecoret. Jadi dapat kita simpulkan di sini kalau dia punya anggota yang sama, berarti dengan kata lain 3Z ini merupakan subset dari Z gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buktikan bahwa dia akan membentuk grup ya. Jadi yang pertama kita akan dibuktikan bahwa Z ini tertutup ya. 3Z ini tertutup. Oke. Jadi yang apa kita lakukan adalah ambil sebarang ya. Ambil sebarang, di sini saya punya misalkan A, B, ini di 3Z ya. Berarti kan A-nya itu saya tulis sebagai 3M ya. B-nya itu adalah 3N. Oke. Kemudian kita tinggal jumlahkan A plus B di sini adalah sama dengan 3M ditambah dengan 3N ya. Nah, ini 3-nya saya keluarkan, kemudian M ditambah dengan N ya. Lalu ini bisa saya ganti sebagai suatu himpunan bulat ya. Misalkan K, itu jadi di sini adalah 3K, ini adalah merupakan anggota dari 3Z ya. Jadi 3Z-nya ini tertutup. Oke, selanjutnya kita yang kedua yaitu asosiatif ya. Karena kita tahu Z-nya itu adalah bilangan bulat ya, jadi dia akan bersifat asosiatif. Oke, akan dibuktikan bahwa 3Z-nya di sini adalah asosiatif. Oke, jadi di sini saya punya ambil sebarangnya 3 ya, 3 elemen di 3Z, ambil sebarang A, B, C ini di 3Z ya. Oke, dengan A-nya misalkan di sini adalah 3M, B-nya ini adalah 3N, C-nya misalkan saya punya 3L ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau saya punya A ditambah dengan B ya, itu sama dengan 3 tambah C ya, 3M ditambah dengan 3N ya. Oke. Kemudian ditambah dengan C-nya di sini adalah 3L. Oke. Jadi di sini saya bisa tuliskan 3M ditambah dengan 3N ditambah dengan 3L ya. Bisa saya keluarkan 3-nya, berarti M ditambah dengan N ditambah dengan L ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya punya A ditambah dengan B ditambah dengan C ya. Ini sama dengan 3M ditambah dengan 3N ditambah dengan 3L, seperti ini ya. Sebenarnya nggak perlu diselesaikan sampai sini juga nggak apa-apa ya. Jadi kita akan ketemu kayak 3M ditambah dengan 3N ditambah dengan 3L ya, ini sama dengan 3 sama ya, M ditambah dengan L ditambah dengan L. Oke, karena kita lihat bahwa ininya adalah sama ya, maka kita dapat simpulkan bahwa dia adalah asosiatif. Oke, selanjutnya selain sifat asosiatif, kita akan tunjukkan bahwa dia mempunyai identitas ya. Cara menunjukkan dia mempunyai identitas di sini adalah misalkan di sini saya ambil ya
ambil bentar, untuk setiap A ya. Bentar. Jadi untuk setiap A ya, dimana A-nya ini sama dengan 3M, di elemen 3Z ya kan ada ya, ada E di 3Z ya, sehingga A ditambah dengan E ini sama dengan E ditambah dengan A ya. Oke, kita akan kerjakan di sini. Oke, E ya, ini sama dengan sama dengan A ya. Ya. Jadi sama aja. Jadi di sini saya akan buktikan dari A plus E. Ya, ini adalah sama dengan A. Jadi A-nya tadi kan kita punya, sebenarnya nggak perlu tulis 3M juga nggak apa-apa ya. Jadi langsung aja di sini E-nya ya. Karena ini kan jadinya A dikurangi dengan A, ini jadinya adalah 0 seperti itu ya. Jadi E-nya adalah sama dengan 0. Jadi identitasnya adalah 0. Jadi 0 adalah identitas di 3Z. Oke. Selanjutnya kita akan punya ya, jadi ini untuk semua ya, ini untuk semua, jadi untuk semua, untuk setiap gitu ya. Oke, yang keempat kita punya inverse. Ini mungkin saya langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini misalkan kalau saya punya A ya, sifat dari inverse ya, A inverse itu adalah sama dengan identitas. Seperti kita ketahui identitasnya kan 0 ya. Sedangkan kita tahu bahwa 3A ini adalah 3M ya. Kemudian ditambah dengan A inverse ini sama dengan 0 ya. Jadi saya punya A inverse-nya ini ya, diperluasnya jadi 3M. Jadi A inverse-nya itu adalah sama dengan min 3M gitu ya. Jadi dia mempunyai inverse. Jadi 3Z, semua elemen di 3Z ini mempunyai inverse gitu ya. Karena sifat keempat sifat grupnya terpenuhi, jadi kita dapat simpulkan bahwa 3Z terhadap operasi penjumlahan adalah grup ya, sehingga kita bisa tulis bahwa 3Z ini merupakan subgrup dari Z. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua di sini saya punya misalkan Z3 ya, atau Z5 aja ya, Z5 terhadap operasi penjumlahan, kemudian Z3 ya. Oke, terhadap operasi penjumlahan modulo 5, ini terhadap operasi penjumlahan modulo 3. Oke, di sini dapat kita katakan bahwa Z3 ini bukan subgrup ya dari Z5. Kenapa Z5? Karena operasi binernya berbeda. Dan anggotanya juga jelas berbeda gitu ya, karena dia di modulo 5, satunya di modulo 3. Oke, sekarang kita akan ke contoh ketiga. Oke, di sini saya tetap punya Z3 ya. Oke, terhadap operasi penjumlahan modulo 3 ya. Kita akan cari subgrup-subgrup dari Z3. Oke, yang pertama di sini adalah kita punya 0 ya. Oke, kita akan list dulu sebentar. Kita akan list dulu anggota dari Z3 ya. Z3 itu kan kita punyanya adalah 0, 1 dan 2. Oke. Kita lihat anggota yang pertama dulu, yaitu 0 ya. 0 ini adalah merupakan subgrup dari Z3 ya. Dan ini 0 ini kita sebut sebagai subgrup trivial. Oke, jadi ini adalah dianya merupakan subgrupnya. Kemudian kita juga punya kalau 0, 1, 2, 3 nya 1, 2 ini juga merupakan subgrup ya.
tapi ini kita sebut sebagai improper subgroup. Kalau proper itu dia kan subset dari himpunan, tapi dia A-nya itu sama dengan B, seperti itu ya. Jadi ini improper subgroup. Oke. Selanjutnya apa ada lagi subgroup? Kita masih punya 01 ya. Oke, kita coba. Di sini adalah 01 ya. Apakah dia merupakan subgroup dari ini ya? Identitasnya dia punya identitas, tapi kalau dia tertutup ya. Oke, yang pertama kita lihat bahwa tertutup itu grup ya. Tapi kalau subsetnya jelas subset, himpunan tak kosong jelas himpunan tak kosong ya. Tertutup iya. Kemudian asosiatif iya. Yep. Kemudian apa ya? Identitas ya, identitasnya 0 kan ya. Oke, sekarang inverse. Inverse ini 0 adalah inverse-nya 0, kemudian 1 itu ada inverse-nya 3. Jadi inverse ini nggak ada. Kenapa? Karena inverse dari 1 adalah 2 ya. Inverse 1 adalah 2. Ya, dan 2 ini adalah bukan himpunan dari 01 seperti ini ya. Jadi dia bukan merupakan subgroup. Jadi kita sama simpulkan adalah 01 ini bukan subgroup dari Z3. Seperti itu. Oke. Sekarang kalau misalkan saya punya 02. Oke, saya punya 02. Di sini tertutup jelas. Oke, terpenuhi. Asosiatif juga terpenuhi ya. Kemudian inverse, apakah dia terpenuhi? Identitas juga ya, identitas dulu, kemudian inverse. Oke. Seperti yang sebelumnya bahwa inverse-nya 2 ya. Jadi dia tidak terpenuhi. Kenapa? Karena inverse 2 adalah 1 dan dia bukan anggota dari 02 ya. Jadi ini kalau misalkan saya mau ambil 1 dan 2, jelas dia bukan subgroup juga, karena dia tidak membentuk grup, karena nggak ada 0 itu kan identitasnya dan dia nggak punya identitas. Oke. Jadi subgroup dari Z3 itu ada 2 aja, yaitu 0 dan dirinya sendiri gitu. Oke. Ini tadi contoh subgroup dan juga saya sudah berikan definisi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.